Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Yuni Dapur Berkah. Di video kali ini aku mau kasih resep terbaru donat mini 2000-an. Ini donatnya sangat enak, rasanya juga sangat lembut, tahan berhari-hari. Apa saja resepnya dan bagaimana cara membuatnya? Disimak videonya sampai selesai, jangan di skip-skip. Dan sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa ditekan tombol subscribe dan loncengnya diaktifkan. Terima kasih. Langsung aja ke bahan-bahannya. Di sini aku masukin tepung terigu sebanyak 600 gram. Tepung terigunya aku mix ya, 400 gram tepung terigu pro tinggi dan 200 gram tepung terigu pro sedang. Dan lanjut aku masukin 7 gram ragi instan. Lalu aku tambahkan 3 sendok makan susu bubuk dan 4 sendok makan gula pasir. Dan lanjut ini untuk pelembutnya aku masukin 1 gram BI atau bread improper ya. Lanjut aku masukin 1 butir telur utuh. Kemudian lanjut ini aku masukin air es sebanyak kurang lebih 300 ml. Aku masukinnya secara bertahap ya. Oh ya, untuk takaran airnya itu bisa kurang, bisa lebih tergantung kelembapan tepung terigu yang kita pakai. Lanjut di sini aku masukin margarin sebanyak 3 sendok makan. Karena di sini aku pakai metode all in one, jadi untuk semua bahan aku masukin semua ya. Lanjut ini aku masukin untuk garamnya sebanyak setengah sendok teh. Oh ya, di sini untuk memixernya aku menggunakan mixer rakitan yang dibuatin suami aku ya. Jika kalian penasaran dengan sepil mixernya, nanti aku tempel link videonya di box deskripsi ya. Dan lanjut ke adonannya. Jadi setelah bahan semua tadi tercampur, ini langsung aja aku ulen ya. Di sini aku tutup mixernya agar adonannya tidak berhamburan keluar. Dan ini setelah aku mixer beberapa menit, ini mau aku cek ya. Ternyata adonannya masih kurang air, jadi ini aku masukin untuk airnya lagi. Jadi untuk airnya ini tadi 350 ml, aku masukinnya bertahap ya, tidak sekaligus. Karena untuk mencegah agar adonan tidak kelembekan ya. Kemudian setelah aku tambahkan air, ini aku mixer lagi. Kemudian nanti ini mau aku cek lagi ya, apakah airnya sudah pas atau belum. Dan ternyata ini airnya kurang sedikit, jadi aku tambahin lagi untuk sisa airnya sedikit lagi. Dan langsung aja ini mau aku mixer lagi sampai adonannya kalis elastis ya. Di sini aku mixer kurang lebih 5 sampai 10 menitan ya, sampai adonannya kalis elastis. Nah, ini setelah aku ulen selama kurang lebih 10 menit, ini mau aku cek untuk kekalisannya dengan cara aku ambil sedikit adonan dan aku rentangkan seperti ini. Jika adonannya direntangkan seperti ini tidak mudah putus, tandanya adonannya sudah kalis elastis ya. Dan langsung aja ini adonannya aku rapikan dan aku padatkan, dan langsung aku mau bagi-bagi dan mau aku timbang. Dan sebelumnya ini permukaan adonannya aku olesin minyak sayur agar permukaannya tidak kering ya. Kemudian di sini aku timbang untuk berat adonannya per biji seberat 20 gram. Nah, ini adonan yang selesai semua aku timbang. Ini dari satu resep tadi menghasilkan 53 pieces donat mini dengan berat timbangan 20 gram ya. Kemudian lanjut ini mau aku rounding, dan ini aku tutup dulu sebagian adonannya menggunakan plastik agar adonannya tidak cepat kering ya. Kemudian di sini langsung aja aku rounding dengan cara aku tepuk-tepuk ya adonannya agar udara yang terperangkap di adonannya ini keluar semua. Karena kalau masih banyak udara yang terperangkap di adonan,
Nanti untuk permukaannya itu tidak bisa mulus ya. Jadi sebelum kita bulatkan atau kita padatkan, jadi kita tepuk-tepuk dulu dengan menggunakan telapak tangan agar udaranya itu keluar semua. Oh ya, untuk merondingnya ini bisa kalian merondingnya di alas kerja atau di meja kerja ya. Karena aku nggak bisa ya kalau meronding di meja kerja, jadi aku bisanya dengan teknik seperti ini. Jadi untuk merondingnya itu bebas ya, kalian mau pakai teknik yang apa saja. Yang penting adonannya bulat, mulus, dan padat dan bagian bawahnya tertutup rapat ya. Karena kalau bagian bawahnya itu terbuka nanti bisa menyerap banyak minyak dan penampilannya kurang bagus nanti donatnya ya. Oh ya, jika adonannya agak sedikit menempel di telapak tangan, bisa olesi sedikit margarin atau sedikit minyak goreng ya di telapak tangannya, agar kalian tidak kesulitan saat merondingnya. Nah, ini setelah adonannya selesai dibulatkan, langsung aja aku baluri tepung terigu seperti ini ya, agar permukaan adonan nanti saat diistirahatkan tidak kering ya. Nah, ini setelah adonan aku baluri tepung terigu semua, ini mau aku istirahatkan selama kurang lebih 15 sampai 20 menitan. Dan ini setelah adonan selesai aku diamkan selama kurang lebih 20 menit. Adonan langsung aku pipihkan dan aku cetak menggunakan cetakan kayu seperti ini ya. Dan lanjut bagian tengahnya ini aku lubangi menggunakan gagang kuas dan agar lebih lebar ini aku bantu melubanginya menggunakan jari ya. Oh ya, untuk kalian yang belum punya cetakan seperti ini, bisa gunakan scraper atau alat yang datar untuk memipihkannya ya. Oh ya, di sini aku sekaligus mau menjawab pertanyaan teman-teman ya. Mengapa aku itu resep tepung terigunya kadang full protein tinggi, kadang juga di-mix menggunakan pro sedang. Jadi di sini perbedaannya kalau kita pakai full pro tinggi itu nanti adonan donatnya itu lebih maksimal ya mengembangnya dan untuk teksturnya itu lebih kenyal. Dan jika tepung terigunya kita mix antara pro tinggi dan pro sedang, itu nanti hasil donatnya itu lebih lembut ya. Biar kalian nggak penasaran, boleh dicoba resep semuanya agar kalian tahu perbedaannya ya. Nah, ini setelah selesai donatnya aku cetak dan aku lubangi. Akan aku istirahatkan selama kurang lebih 60 menit atau tergantung suhu di daerah masing-masing ya. Nah, ini setelah aku diamkan adonannya selama kurang lebih 60 menit, langsung mau aku goreng ya untuk donatnya. Di sini tadi aku udah panasin minyak dan untuk menggoreng donat di sini aku gunakan api sedang cenderung kecil ya. Oh ya, untuk minyaknya jangan terlalu panas karena kalau terlalu panas nanti donatnya itu bisa keriput dan jangan juga terlalu dingin untuk minyaknya karena nanti bisa menyerap banyak minyak ya di donatnya. Jadi harus benar-benar pas. Untuk mengetahui sudah pas atau belum suhu minyaknya, bisa kita tes menggunakan lidi atau tusuk sate, kita masukin ke dalam minyak panas. Kalau lidinya itu sudah berbuih, tandanya minyaknya sudah pas ya untuk suhu panasnya. Dan ini kalau sudah donatnya kecoklatan seperti ini permukaannya baru kita balik ya. Dan untuk menggoreng donat cukup satu balikan aja, jangan dibolak-balik karena nanti banyak menyerap minyak ya. Jadi dulu aku itu belum tahu ya kalau menggoreng donat itu jangan dibolak-balik. Jadi aku bolak-balik donatnya dan alhasil donatnya itu banyak minyaknya ya. Nah, ini setelah permukaannya sudah kecoklatan semua, langsung ini kita angkat dan kita tiriskan. Dan ini hasilnya ya setelah aku goreng semua. Dan ini setelah dingin, donatnya tadi langsung aku topping ya. Dan mohon maaf saat menopingnya tidak kerekot. Dan di sini untuk coklat yang aku pakai, aku gunakan coklat blok ya, bukan menggunakan glaze. Dan untuk bagian topping atasnya aku gunakan topping keju
coklat ceres dan kacang tanah sangrai dan sprinkle warna-warni ya. Dan untuk ukuran mikanya di sini aku pakai ukuran 6A dan 7A juga bisa ya. Jadi kadang kalau di tokonya yang 6A itu nggak ada, aku pakai yang 7A. Kalau yang 7A-nya juga lagi nggak ada, aku pakai yang 6A. Dan di sini untuk kemasannya aku kasih stiker thank you ya agar lebih cantik dan agar lebih rapi kelihatannya. Dan untuk pengemasannya di sini yang terakhir aku menggunakan kardus ya, tidak gunakan plastik agar donat dan toppingnya itu tidak rusak ya. Jadi saran aku gunakan dus seperti ini untuk pengemasan terakhirnya. Oh ya, sampai di sini aja ya videonya. Semoga video yang aku share kali ini bermanfaat dan menginspirasi. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan di video dan voice overnya, dan mohon maaf juga jika penjelasan aku masih banyak yang kurang dimengerti ya. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, dan yang sudah subscribe aku ucapin terima kasih banyak. Dan jangan lupa ya loncengnya diaktifkan agar kalian tidak ketinggalan setiap aku upload video terbaru. Dan aku juga berterima kasih banyak buat semuanya yang sudah menonton tanpa di skip. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.